Pemilik lahan bebas proyek di Jalan Tol Simpang Indralaya Prabu Mulih, Indra Prabu, hingga kini belum bersedia mengosongkan bangunan. Padahal lahan di wilayah Kelurahan Indralaya Mulia, Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir tersebut telah dikuasai secara sah oleh negara dan uang ganti untung telah dialokasikan. Di satu sisi bangunan rumah milik warga bernama Juanda, 59 tahun itu, kontraktor telah membangun detor atau jalan akses bagi kendaraan selama pengerjaan underpass di kilometer 5 zona 1 trase tol Indra Prabu tersebut. Rumah yang berjarak sekitar 20 meter dari jalan raya itu hingga kini belum digusur. Sementara bangunan-bangunan lainnya di lahan bebas untuk underpass semua sudah digusur kecuali milik Juanda ini. Untuk detail informasinya saat ini akan dijelaskan oleh wartawan dari Tribun Sumsel, ada Agung Dipayana. Selamat siang, Agung. Ya, selamat siang Firda dan Tribuners. Agung, bisa dijelaskan awal mula penggusuran bangunan untuk lahan bebas proyek underpass Tol Indralaya Prabu Mulih ini seperti apa? Ya, Firda dan juga Tribuners, dapat kami laporkan Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih atau Indra Prabu itu dimulai konstruksi pertamanya pada Juli 2020. Nah, untuk pembangunan underpassnya sendiri di Kelurahan Indralaya Mulia, Kecamatan Indralaya, itu dimulai pada Januari lalu. Sebelum proses pengerjaan underpass, kontraktor membersihkan bangunan yang masih ada di lahan bebas, diantaranya terdiri dari rumah toko, dan pemukiman warga lainnya. Namun selama 6 bulan proses pembebasan, maksud kami pembersihan bangunan di lahan bebas proyek underpass, hanya ada satu rumah warga yang belum digusur atau pemiliknya belum meninggalkan kediamannya karena ada alasan tertentu. Ya, Firda. Nah, mengenai pemilik yang enggan menolak pindah ini, apa alasannya dia menolak untuk pindah dari lokasi tersebut? Ya, Firda, seorang warga pemilik rumah ini bernama Juanda, usia 59 tahun. Yang bersangkutan telah didata oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir, namun belum bersedia mengosongkan bangunan karena menurutnya harga tanah di wilayah ia tempati itu jauh lebih tinggi dan harusnya bernilai miliaran rupiah seperti perumahan warga lainnya yang digusur. Untuk diketahui, rumah Juanda ini hanya berjarak 20 meter dari Jalan Lintas Sumatera, ruas Indralaya dan Tanjung Raja di wilayah Ogan Ilir. Firda. Apa upaya yang ditempuh oleh pemilik rumah Juanda ini untuk mempertahankan rumahnya? Ya, Firda, setelah didata oleh Badan Pertanahan Nasional, kemudian hasil dari data tersebut dilaporkan ke Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP untuk kemudian dilaporkan kepada Juanda. Diketahui nilai ganti untung yang diberikan kepada Juanda ini sebesar 946 juta rupiah. Namun yang bersangkutan meminta sebesar 2,8 miliar, sehingga begitu diputuskan nilai ganti untung tersebut, yang bersangkutan awalnya melapor ke Pengadilan Negeri Kayu Agung. Namun setelah gugatan tersebut ditolak, yang bersangkutan kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada awal April lalu, dan 1 bulan kemudian diketahui kasasi dari Juanda ditolak oleh MA, sehingga setelah kasasi ini sudah diputuskan dan bersifat mutlak, yang bersangkutan tetap belum bersedia meninggalkan rumah tersebut. Firda. Saat ini bagaimana kemudian penjelasan BPN mengenai status tanah dan uang ganti untung untuk pemilik rumah ini bernama Juanda ini? Ya, Firda, perlu kami jelaskan bahwa BPN bertugas untuk mendata luas tanah. Adapun untuk ganti untung itu ditentukan oleh KJPP. Menurut penjelasan BPN Ogan Ilir, tanah milik Juanda ini terdapat 2 bidang, di mana satu bidang berukuran 1.726 meter persegi dengan harga 600.000 per meter persegi dan di total mencapai 16 juta rupiah. Sementara bidang lainnya itu 225 meter persegi dengan harga 605.000 rupiah per meter persegi
dan di total mencapai Rp929.000. Jumlah itu dikalkulasikan dengan aset-aset lainnya milik Juanda seperti sumur bor, antena, dan aset-aset lainnya hingga mencapai Rp946 juta. Tentunya perhitungan ini berdasarkan aset rumah dan tanah yang dimiliki oleh Juanda. Firda. Agung, kapan kemudian tenggat waktu yang diberikan kepada pemilik rumah agar segera mengosongkan rumah tersebut? Ya, baik BPN maupun kontraktor Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih dari Utama Karya beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa ada batas waktu hingga minggu keempat bulan Agustus untuk pemilik rumah tersebut mengosongkan kediamannya. Jika tidak, maka terpaksa pihak kontraktor dari Kementerian PUPR yang akan melakukan penggusuran rumah tersebut, sementara uang ganti untung senilai Rp946 juta akan dititipkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung. Firda. Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan Juanda, pemilik rumah yang enggan digusur rumahnya. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Dengan punya kita itu minta dipertimbangkan. Tidak. Ada apa di balik itu? Nah, ada apa di balik? Saya minta keadilan. Kalau bisa, tolong sampai ke presiden ya ada apa-apa. Kenapa gini? Permainan gini apa salah? Tembak apa salah gini? Apa tertukar itu? Ini coba. Jadi saya berulang-ulang kali saya tidak menghalangi pembangunan. Saya mendukung program itu, mendukung. Cuman dengan syarat punya kita minta dipertimbangkan. Kenapa yang orang lebih kecil, lebih pojok, lebih mahal. Itu, waktu itu Bapak sudah mengajukan kasasi kan Pak ya ke Mahkamah Agung Pak? Iya. Hasilnya mana Pak? Ditolak. Tolak Pak. Bukannya kalah, ditolak. Pengadilan ditolak. Nggak ada nilai kalah itu, nggak ada. Dekat di dasarnya itu. Nah ditolak itu nggak ada perbandingan itu. Nah sudah ada. Dekat itu panjang lebar lagi itu. Lepang dengan duren kalau bahasa gitu. Cuman masih kujalani. Sebabnya orang di sini BPN ini kalau kamu tidak senang ke pengadilan, tidak senang pengadilan, semua itu rakyat kecil. Ajak koordinasi itu.